والمسلمين والمسلمين
شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حول جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حول جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا حال مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومن علم وصول وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حول جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا Almarhum Ustaz Yati Buryan Mimpi Haji Jogel Almarhum Ustaz Haji Manati bin Haji Jamari Almarhum Ustaz Haji Buryan bin Haji Jamari Almarhum Haji Jamari bin Jurut Almarhum Haji Ahmad bin Haji Jamari Almarhum Haji Muladi bin Haji Jamari Almarhum Haji Muladi bin Haji Ahmad Almarhum Haji Salim bin Abdul Qadir Salamat Almarhum Habib Ayat bin Abdullah bin Umar Hasan Almarhum Gayana Masjid bin Duraj bin Isin Almarhum Gaya Kemudian Zaman bin Duraj bin Isin Almarhum Habib Terus bin Al-Hadad Almarhum Nabi bin Jailaini Almarhum Gaya bin Hanafi Almarhum Gaya Muhammad Tahir bin Ja'far Almarhum Haji bin Haji Dubil Almarhum Haji Zayati bin Haji Marzuki Wasobihim wa Qurwahim اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا ربنا نور قبورهم بنور القرآن سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir dan yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan dengan asrar keutamaan dari suratul Fatihah. Semoga Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Rempang. Allah berikan penjagaan, Allah berikan mereka keselamatan, dan Allah berikan mereka kemenangan. Ya Allah, Ya Rabbana. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati umumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Faslun ma hiya a'zamul ladzati innal ladzata was sa'adata libni adama ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. I'lam anna sa'adata kulli syai'in wa ladzatahu wa rahatahu wa ladzata kulli syai'in takunu bi muqtara tab'ihi wa tab'u kulli syai'in ma khuliqa lahu faladzatul 'aini fi suril hasanati wa ladzatul udhuni fil aswatit thayyibati wa kadzalika sairul jawarihi bihadhihi sifati wa ladzatul qalbi al khassatu
bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala li'annahu makhlukun laha wa kullu ma lam ya'rifhu nu adama idza arafahu fariha bihi mithlu la'bati syatranji idza arafaha fariha biha walau nuhiya anha lam yatrukha wa la yabqa lahu anha sabrun wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala fariha biha. Itu wawunya kelebihan, fariha biha wa lam yasbir 'anil musyahadati li anna ladzatal qalbi al ma'rifatu wa kullama kanatil ma'rifatu akbar kanat al-ladzatu akbar wa lidzalika fa innal insana idza arafa al-wazira fariha walau arafa al-malika lakana a'zama farahan wa laysa mawjudun. Kelebihan alifnya itu depan dal harusnya enggak ada. Wa laysa mawjudun asyrafa minallahi subhanahu wa ta'ala li'anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu wa kullu ajaibil alimi atharu sun'atihi fala ma'rifata a'azzu min ma'rifatihi wa la ladzata a'zamu min ladzati ma'rifatihi wa laysa manzurun ahsanu min manzuri hadratihi wa kullu ladzatin syahwatid dunya wa kullu ladzati syahwatid dunya muta'alliqatun bin nafsi wa hiya tabtulu bil mauti wa ladzatu ma'rifatir rububiyyati muta'alliqatun bil qalbi fala tabtulu bil mauti li'annal qalba la yahdika bil mauti li'annal qalba la yahdiku bil mauti bal takunu ladzatuhu aktsara wa dawuhu bal takunu ladzatuhu aktsara wa dawuhu akbara li'annahu kharaja minadh dhulumati ilan nur minadh dhulumati ila dhawri wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, menjelang akhir-akhir bacaan atau fasal dari kitab ini kita akan diajarkan oleh Imam Ghazali tentang kebahagiaan yang sejati supaya kita enggak disorientasi. Imam Ghazali memberitahukan ini dia kebahagiaan yang sejati. Jangan cuma menjadi orang yang mempunyai target memperoleh kebahagiaan yang fana. Kita suka mendengar istilah fana, sesuatu yang ada batasnya. Kalau orang cerdas, dia kudu memilih sesuatu yang paling besar, jangan tanggung. Nanti Imam Ghazali akan menceritakan dalam kalimat, ente kalau baru kenal menteri udah girang, coba kalau ente kenal sama presiden lebih girang lagi gitu. Nanti akan diajarkan oleh beliau supaya menjadi orang yang mempunyai target kebahagiaan yang kekal, jangan cuma di dunia doang. Ada seorang tabi'in yang namanya Abdullah bin Thalib. Kemarin saya ngaji subuh di Petukangan dalam kitab Hilyatul Awliya, itu diceritakan yang dia punya makam, punya karamah, itu kuburannya Ustaz Muhammad dikuburin tanah buat nguburinnya, baunya bau misik. Jadi kalau orang ziarah itu kubur, tanah kuburannya dibuat peperin ke badannya, ke bajunya, karena bau misik. Orang yang dia dalam akhir hayatnya, beliau meninggal di tahun 83 Hijriah,
Itu diceritakan dalam peperangan, dia sampai bilang rawihu bina ilal jannah, ayo pergilah kalian bersamaku menuju ke surga. Dia kemudian ambil sarung, ambil pedangnya, dia cabut itu pedangnya sampai rusak itu tempat sarung pedangnya. Karena kalau bukanya pelan-pelan sarungnya nggak bakal rusak. Jadi dia saking udah nggak sabar, ayo mari bersama kita ke surga dalam peperangan. Dan kemudian dia turun ke medan perang karena dia udah pengen banget ketemu dengan Tuhannya. Jadi orang-orang yang mereka mengenal ma'rifatullah, mereka kan nggak sabaran. Saya menguji ini pada bagian-bagian tertentu yang sering terjadi pada diri kita. Saat kita, anak kita atau ibu kita pulang umroh, itu udah pengen buru-buru ketemu aja tuh. Karena kita tahu nih adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam hidup kita. Kita jemput. Kalau anak yang dia emang punya kangen, punya sayang, biar kata udah sering ketemu, perpisahan cuma 9 hari, dia ngikut jemput, pengen buru-buru ketemu dengan orang yang mempunyai kedudukan dalam hidupnya, karena ada nilainya di dalam diri dia. Nah, nanti kita akan ngaji tuh dalam kajian ini kebahagiaan yang sejati. Abdullah bin Ghalib bahkan dia melaksanakan sholat duha 100 rakaat. Kalau dalam fikih kan sholat duha yang disepakati paling banyak 8 rakaat. Walaupun ada kemudian pendapat yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i 12 rakaat. Ini orang sholat duha sampai 100 rakaat. Kayak apa tuh beliau mendapatkan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah? Ketika diimpikan oleh orang-orang yang sudah orang-orang yang masih hidup tentang ini, Abdullah bin Ghalib ditanya, ente amalan apa yang membuat tanah kuburan ente bau misik? Ya maaf, kata beliau, karena aku punya 2 wiridan, tidak pernah lelah membaca Al-Quran dan tidak lelah menahan lapar. Jadi puasa dan baca Al-Quran. Karena beliau ini orang yang punya rumah 2. Punya rumah 2, 1 buat dia bersama anaknya, 1 buat dia beribadah. Nggak boleh ada yang aktivitas terjadi kecuali buat ibadah. Orang tua kita dulu melakukan ini karena memang tanahnya masih gede, masih lebar. Di setiap rumah ada galak tuh, harus ada tempat buat yang diniatin buat sholat. Kalau sekarang bukan karena nggak mau, emang tanahnya kagak ada. Buat dapat 2 kamar, 3 kamar buat anak aja udah bilang. Tapi kalau orang tua dulu punya ruangan, dia punya ada tempat ini disebut ruang sholat. Dan memang begitu, ada orang yang mempunyai kekhususan seperti Abdullah bin Ghalib. Ketika beliau merasakan kebersamaannya dengan Allah, taruh dah kita nggak punya tempat khusus di rumah, tempat buat kita bersama Allah dengan sholat ibadah kita, ada Masjid Al-Falah, gedean lagi, asal mau aja kemari. Cuman kan nggak banyak orang yang memanfaatkan. Sama yang suka saya bilang, bertamu ke rumah Allah itu pasti membawa keberkahan, tapi nggak banyak orang yang pengen bertemu ke rumah Allah. Baik, kita langsung masuk kepada kajiannya. Faslun ma hiya a'dhamul ladzati. Ini pasal menceritakan tentang apa itu yang sesuatu yang paling besarnya, paling agungnya kelezatan, sejatinya kebahagiaan. Isinya lezat. Buahnya menambah mulu kalau lezat. Makanan lezat. Kayak ada, saya pernah di di daerah Bekasi itu ada rumah makan soto Betawi. Itu iniannya, tagline-nya bagus tuh. Terasa lezat sampai tetesan terakhir. Jadi karena bacaan itu bawaannya akhirnya kita jadi nurutin sampai tetesan terakhir. Tertarik jadi membaca itu. Innal ladzata was sa'adata, sesungguhnya kelezatan, kenikmatan, was sa'adata, dan kebahagiaan, libni Adama, bagi anak Adam, keturunan Adam, itu ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini udah masuk kepada puncak kajian kitab ini. Setelah mengenal item-item di dalam diri kita, setelah mengenal tentara dan musuh kita, maka kemudian di bagian-bagian akhir kita diberitahu oleh Imam Ghazali puncak kebahagiaan yang sesungguhnya buat anak Adam itu adalah ketika engkau kenal Allah. Ketika engkau kenal Allah, ma'rifatullah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. I'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu. Enaknya kalau kita ngaji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, kita seakan-akan mempunyai hubungan batin dengan beliau. Ketika beliau bilang i'lam, ketahuilah olehmu, itu di hati kita. Kalau kita ngaji itu kita jawab iya. Ketahui olehmu, kita jawab iya. Tuan Ghazali, Imam Ghazali, anna sa'adata kulli syai'in, kata Imam Ghazali, bahwa kebahagiaan tiap-tiap sesuatu, waladzatahu, dan lezatnya tiap-tiap sesuatu, warohatahu, dan sama kebahagiaan roha, istirahat, kesenangan tiap-tiap sesuatu, waladzata kulli syai'in, dan kelezatan tiap-tiap sesuatu itu takunu ada apa sa'adah, lazat, roha bimuqtada tabihi, itu dengan sesuai tabiatnya kulli syai'. Jadi kebahagiaan itu sangat tergantung dengan kesesuaian dengan tabiat dari setiap sesuatu. Diberikan penjelasan oleh Imam Ghazali pada teks lanjutannya, wa tab'u kulli syai'in ma khuliqa lahu, dan tabiat tiap-tiap sesuatu itu ma khuliqa lahu, sesuatu yang khuliqa diciptakan apa ma lahu, yakni bagi kulli syai'. Faladzatul aini fi suril hasanati, kata Imam Ghazali, beliau memang selalu mengajak kepada kita menyederhanakan maksud yang beliau sampaikan dengan bermain logika. Kata beliau, faladzatul aini fi suril hasanati, lezatnya mata itu, kenikmatan mata itu pada saat melihat gambar yang indah, pemandangan yang indah, yang cakep. Kita tidak pernah bisa memungkiri pada saat kita melihat ada masjid yang bagus, kita akan ketertarikannya luar biasa. Sehingga banyak orang dari Jakarta nyewa bus ke Bandung mau melihat Masjid Al-Jabar. Dulu masjid awal-awal kubah emas, kemudian masjid putih atau karena mereka mempunyai kenikmatan tersendiri bagi mata ketika melihat sesuatu yang indah. Sudahan si perempuan emang pengen lihatnya kalau main cakep rada tegesan. Artinya memang itu kodrat kenikmatan mata, kata Imam Ghazali, saat melihat sesuatu yang indah. Buat ibu-ibu akan sangat tertarik dengan warna kuning dari emas, seneng melihatnya. Kadang-kadang kalau orang umroh atau haji pulang dari masjid, mau berangkat atau pulang dari masjid, itu sepanjang dari jalanan menuju ke masjid itu matanya nggak pernah berhenti nengok ke toko emas karena berjejer, walaupun dia tahu lakinya nggak punya duit, walaupun dia tahu dibeli, walaupun dia nggak tahu, yang penting udah sampai sono, udah girang, udah janji dari rumah, pokoknya yang penting kita buat umroh aja ya, sampai sono jangan pakai minta dibeli emas. Iya bang, yang penting diajak umroh, udah girang banget. Bener dia nggak minta, tapi tak menghentikan matanya untuk menoleh kepada sesuatu yang indah. Kata Imam Ghazali, tabiat dari mata ketika dia menginginkan kelezatan dari pandangannya, yaitu pada saat pada gambar-gambar yang bagus. Kita diajak dulu di Imam Ghazali. Entar terakhir dipatahkan habis oleh Imam Ghazali. Waladzatul udhuni fil aswati thayyibati, dan lezatnya telinga, kenikmatan telinga itu pada suara-suara yang indah, suara-suara yang bagus. Siapapun tuh, kalau di daerah
kemarin saya belum, pada saat saya ke Bangka Belitung itu penceramah punya ujian level tinggi kalau ceramah daerah Bangka. Kenapa? Karena mereka akan sangat fokus kepada Qori. Jadi kalau Qori diundang yang sudah juara internasional. Saya tidak pernah mendapati di tempat lain sampai saat ini kecuali Bangka. Jadi begitu ada Qori, itu jamaah yang di belakang semua maju semuanya. Dan sampai nangis mereka, sampai teriak dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allah, Allah thayyib, sampai nangis. Kita juga begitu di Jakarta, ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak seperti itu mereka mempunyai histerisnya pada saat mendengar ayat Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kata Imam Ghazali, kalau kelezatan dari telinga itu pada suara-suara yang bagus. Ini untuk memperkuat bahwa waladzatu kulli syai'in takunu bimuqtada tab'ihi. Ini beliau ingin menjelaskan, mempertanggungjawabkan sebuah kesimpulan yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Dan ketika ada telinga, dia kelezatannya berbeda dengan mata. Kalau mata memang dia cenderung melihat yang indah-indah, itulah kelezatannya. Kadang-kadang nggak terasa, mulut pakai bekecek, pakai ngomong cakep banget ciptaan Allah gitu, supaya dia dalam pandangan itu tetap bernilai ibadah karena ingatnya ke Allah gitu. Cuman sampai diikutin sampai orang itu kalau kelihatan baru berhenti. Padahal kan nazratul ula laka wa nazratul tsani alaika. Dulu di pesantren diakalin kalau penglihatan pertama itu nilai masih bernilai ibadah, makanya ada panjangan yang kedip, selama belum kedip masih nazratul ula. Gak main. Mau disiasati. Wa kadzalika, dan itu seperti demikian, yakni ladzatul aini wa ladzatul udhun sairul jawarihi, bermula sekalian dari anggota tubuh yang lain bihadhihi sifati, dengan ini sifat. Tetapi kata Imam Ghazali menyampaikan waladzatul qalbi al khassatu, dan bermula kelezatan hati itu khusus, beda. Bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu makhlukun laha, karena sesungguhnya qalb, hati itu makhlukun, diciptakan, laha, untuk mengenal Allah. Hati itu alasan diciptakan oleh Allah, kata Imam Ghazali, li'annahu makhlukun laha. Hati itu bukan untuk nyimpan dendam, buat marah, buat gak sabaran. Hati itu bukan buat dengki, hati itu bukan buat iri, hati itu bukan buat penyakit yang tercela. Tetapi hati itu diciptakan li'annahu makhlukun laha, diciptakan untuk mengenal Allah. Itu hati. Wa kullu ma lam ya'rifhu ibnu Adam, dan tiap-tiap sesuatu lam ya'rifhu, tidak mengetahui, hu akan ma, siapa ibnu Adam, anak keturunan Adam, itu idza arafahu fariha bihi, apabila mengetahui ibnu Adam, hu akan ma, fariha bihi, niscaya bergembira, bihi, dengan sesuatu yang dia lihat itu, yang dia ketahui. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ente, ini kodrat manusia, kalau dia belum kenal terhadap sesuatu, dia belum tahu tentang sesuatu yang mempunyai kelebihan atau sesuatu yang pengetahuan dia, kalau dia udah kenal, dia pasti kira. Jemaah, ini bisa kita contohkan, kata Imam Ghazali, mithlu la'bati syatranji, seperti bermain catur.
Kata Imam Ghazali. Jadi catur udah ada dari dulu. Dari Imam Ghazali catur udah ada. Ini mithlu la'bati syatranji. Tanya deh, kalau ngejelasin ini buat orang yang hobi main catur akan masuk banget. Idza arafa fariha biha. Apabila arafa mengetahui akan siapa seseorang akan la'bati syatranji, main catur, fariha biha, niscaya dia akan bergembira dengan main catur itu. Sampai kata Imam Ghazali, walau nuhiya anha, dan seandainya dicegah siapa seseorang anha dari main catur, lam yatrukha, niscaya dia tidak meninggalkan itu main catur. Wala yabqa, dan tidak tersisa lahu bagi orang yang suka main catur anha dari bermain catur, apa yang tidak tersisa? Sobrun, kesabaran. Jadi kata Imam Ghazali, kalau orang main catur, karena saya juga hobi main catur gitu ya. Main catur dulu waktu di pesantren malah ikut lomba dulu. Kalau sekarang sudah kagak ada waktunya, karena kalau udah masuk kepada main catur dia bisa berlama-lama tuh sampai lupa. Makanya salah satu bahaya dari main catur itu adalah ketika engkau lalai dengan perintah Allah. Itu kalau udah main catur nggak cukup 1 jam 2 jam. Saking asiknya Imam Ghazali ingin mengajak kita kepada sesuatu yang kita gampang buat mencernanya. Amsal, sebuah perumpamaan. Jangan jauh-jauh, nanti baru akan diajak kepada, kalau diajak kok ada orang sampai puasa setiap hari nggak buka-buka. Kok ada orang yang baca Al-Quran bisa 2 hari hatam, 3 hari hatam. Yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan hatam di waktu sholatnya. Imam Syafi'i di bulan Ramadan pagi hatam, malam hatam. Kalau di hari biasa 1 siang dan malam, sehari semalam hatam 1 kali. Imam Ghazali mengajak kita dalam anak tangga yang mudah untuk kita pahami. Kalau sampai ke situ dulu ente rada berat buat ngikutin logikanya. Diikutin, dicontohin dulu lewat orang main catur. Kalau orang udah main catur, Masya Allah, dia lupa waktu. Kalau sekarang, karena dulu belum ada gadget ya, mungkin kalau udah gadget dicontohin Imam Ghazali gadget seperti main Android gitu, itu bisa lupa waktu. Saya punya anak yang botot, dan kita semua pasti kalau melihat di video-video tuh anak dijauhin dari handphone, nangis bisa sejengker-jengkernya, dikasih handphone langsung diem. Dia udah nggak peduli emaknya mau pergi kemana, bapaknya mau pergi kemana, dia nggak peduli. Saya punya teman bilang, Ustaz, kalau saya mau pergi tuh anak saya kasih HP aja, udah dia. Saya mau pulang sore juga gak ada masalah. Kalau dulu udah ada Android, mungkin contohnya bukan main catur, bukan lakbatul HP gitu ya. Contohnya seperti main HP, bisa lupa waktu. Kadang bangun tidur yang dia cari adalah HP dulu. Kalau itu mah hampir semua orang merasakan tuh. Apalagi zaman sekarang ya, kalau yang udah zaman old sih kayaknya, kalau kayak Bang Haji Masku udah gak mikirin HP loh. Makanya kalau yang anak sekarang tuh mau tidurnya sambil megang HP tuh, tiduran. Bangun tidur yang pertama dilihat adalah HP. Saya juga begitu. Cuman ngeliat jam, karena nggak punya jam beker. Kalau di situ kan ada jamnya. Kalau dia udah masuk ke dalam itu kesenangan, dia akan berlama-lama dan dia tidak ada lagi kesabaran, tersisa baginya kesabaran. Main catur sama kayak main HP, nggak sabar. Dulu awal-awal TikTok, semuanya pasti merasakan itu, pengen buru-buru. Media sosial, karena dia merasakan asiknya. Nah, baru kata Imam Ghazali, wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala fariha biha. Makanya wawunya dihapus dia. Dan seperti itu, seperti orang yang sedang mabuk dengan main catur,
apabila idza waqa'a, apabila terjatuh atau terjadi pada seseorang fi ma'rifatillahi ta'ala, fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, pada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, fariha biha, dia pasti akan niscaya bergembira dengan mengenal Allah. Contoh yang paling gampang, begitu kita tahu kumandang adzan maghrib di bulan Ramadan sebagai penentu dari bolehnya berbuka puasa, girangnya nggak ketulungan kita sama adzan maghrib. Begitu tidak ada efek bahwa ini adalah cuma sholat saja dalam pandangan umum, hanya sebatas itu yang dia pahami, maka dia akan biasa-biasa aja mendengar suara adzan. Nah, Imam Ghazali ingin mengajak kita berselancar kepada mengenal Allah. Bahkan nanti beliau bilang dalam kitab ini diceritain kalau ada orang sudah ma'rifatullah, nah pada teks selanjutnya walam yasbir anil musyahadati, dan tidak sabar siapa seseorang yang sudah waqa'a fi ma'rifatillah anil musyahadati, dari menyaksikan pertemuan dengan Allah. Li'anna lazzatal qalbi al ma'rifatu, karena kesenangan dari hati tatkala dia mengenal Allah. Tadi kalau mata melihat yang bagus-bagus, telinga mendengar suara yang merdu-merdu, maka bagi hati kelezatannya adalah tatkala mengenal Allah, maka dia menjadi tenang. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya, bagaimana cara engkau menghidupkan dari yang mati menjadi hidup? Allah tanya, qala awalam tu'min, kau tidak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim butuh sesuatu yang membuat hatinya menjadi tenang. Tatkala dia ma'rifatullah, dia mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan dari hidup ke mati, mati ke hidup. Makanya kalau dalam Al-Quran tuh ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan seandainya kau bertanya kepada mereka yang Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka menjawab Allah. Kalau kau tahu Allah yang menciptakan, kenapa kau masih bisa dipalingkan? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah. Allah yang membentangkan rezeki kepada hamba yang dia kehendaki, dan Allah yang menyempitkan. Kita percaya Pak, Al-Quran itu kalamullah, tapi meyakini kebenaran Al-Quran tidak semua orang dia berani membuktikan. Kalau emang ente tahu bahwa yang bikin kaya, yang bikin miskin adalah Allah, kan kudunya pol-polan. Banyak orang yang dipilih jadi ketua pemenangan aja girang betul. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan bayaran lebih mahal lagi, atau mendapatkan fasilitas-fasilitas. Itu baru jadi tim pemenangan. Bagaimana kalau kemudian menang? Dia mikirnya begitu. Artinya jemaah, janganlah kemudian kecerdasan yang kau punya hanya sampai batasan urusan kenikmatan dunia. Kan semuanya pasti mengakui itu. Iya Ustaz, pasti seneng lah kalau ketemu, kenal dekat sama Pak Menteri, dekat kenal sama Pak Wali Kota, girang lah hati. Iya, kalau ente bisa girang dekat sama Bapak Wali Kota, bisa girang dekat sama Bapak Menteri, kenapa ente gak girang dekat sama yang menciptakan semua dari mereka? Itu big question mark, tanda tanya besarnya di situ tuh. Apa yang mencegah kita tidak cepat memperoleh keyakinan? Maka kata Imam Ghazali, li'anna ladzatal qalbi al-ma'rifatu wa kullama kanat al-ma'rifatu akbar kanat al-ladzatu akbar. Dan tiap kali ada apa al-ma'rifatu, jadi isim kanat, mengenal itu akbar, lebih besar.
kanat al-ladzatu akbara, adalah kelezatan itu pasti lebih besar. Sama Pak, kalau kita ngelihat di Android itu dia punya banyak fitur, punya banyak menu dari penggunaannya. Cuma kalau kita taunya cuma buat telepon, buat WA, buat net doang ya sebatas itu. Tapi kalau yang udah tahu bisa apa aja tuh, bisa yang namanya buat ngisi e-tol, apa namanya itu, NFC ya, NFC. Itu bisa tuh dari handphone ditempelin, itu isi kartu e-tol bisa ada isinya. Kalau ada saldonya, bisa di. Kalau ada saldonya mau ditempelin sampai sore juga bisa. Kalau ada saldonya. Walidzalika, dan karena yang demikian itu, fa innal insana, maka bahwasanya manusia idza arafal wazira fariha, maka sesungguhnya manusia idza arafa, apabila dia mengenal al wazira, menteri, fariha, girang dia, niscaya girang dia. Walau arafa al malika lakana a'dhama farahan, dan seandainya arafa mengenal siapa seseorang al malika akan raja, lakana niscaya adalah itu seseorang itu a'dhama, lebih besar lagi, farahan, apanya, kegembiraannya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau dia kenal menteri digirang, tapi kalau dia kenal nama raja atasannya menteri lebih girang lagi. Itu logikanya. Kenal sama Pak Lurah girang, kenal sama Pak Camat lebih girang lagi, kenal sama Pak Wali Kota lebih girang lagi. Nggak bisa dipungkiri Pak, banyak banget orang yang kemudian begitu dekat dijadiin kesombongan buat dia. Lu belum tahu gue dekat sama siapa gitu. Padahal dia nggak bisa apa-apa. Lu nggak tahu, gue punya kenalan di tempat, gue punya kenalan di istana, punya kenalan di kantor. Artinya ini manusiawi ya akhi, manusiawi. Ini kata Imam Ghazali manusiawi. Karena setiap orang itu mempunyai kelezatan pada tabiatnya. Tapi kemudian Imam Ghazali ingin mengajak kita keluar, di-upgrade dong. Gitu ya, di upgrade. Tanya ya Pak Ustadz Mawadi Yasin, gimana orang kalau misal dekat sama Pak Menteri Agama petantang petenteng kan? Lu macem-macem sama gue, terus gue tinggal ngomong Menteri Agama gitu kan, bisa dipindahin rumah. Itu nggak bisa dibohongin, manusiawi. Cuma jangan sampai situ dong. Tuh Menteri Agama, tuh Menteri apapun, di ciptaan Allah, semuanya butuh bantuan Allah. Maka kemudian alangkah engkau akan berbahagia dan tanpa batas bila mengenal langsung kepada Sang Pencipta. Ini yang rada gemes Imam Ghazali, saya lihat rada gemes beliau sampai diceritakan begitu detail. Nah maka kemudian bagian alinea terakhir ini kelihatan betul gemesnya, tanda kutip, Imam Ghazali. Walaisa maujudun, dan tidak ada maujudun, sesuatu yang maujud, yang ada di permukaan bumi ini, itu asyrafa minallahi subhanahu wa ta'ala. Kelihatan betul beliau gemesnya. Nggak ada semua yang ada di dunia ini itu lebih mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa maujudun asyrafa minallahi subhanahu wa ta'ala. Li'anna syarafa kulli maujudin bihi wa minhu. Wah, ditafsir lagi sama beliau, karena sesungguhnya kemuliaan tiap-tiap yang ada, siapa yang ente anggap punya kedudukan mulia? Mereka yang jadi wali kota, mereka yang jadi gubernur, mereka yang jadi menteri. Kata Imam Ghazali, semua kemuliaan tiap, li'anna syarafa kulli maujudin itu bihi, itu dengan ketentuan Allah, milik Allah, wa minhu, dan dari Allah. Semuanya Allah yang kasih. Yang kaya dekat sama orang kaya, kekayaan Allah yang kasih. Li'anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu.
wa kullu ajaibil alami, kalau kita mau atofkan kepada syarafah itu, wa kullu ajaibil alami itu atharu sun'atihi, dan bermurad dan sesungguhnya tiap-tiap keajaiban fenomena alam yang membuat engkau tercengang. Yang misalnya melihat satu pantai yang begitu indah biru, berapa banyak orang yang pengen ke tempat namanya air pemandian, air terjun. Ada yang melihat bagaimana ada pantai di atas awan atau kota di atas awan. Kata Imam Ghazali, semua keajaiban alam itu atharu sun'ati, itu adalah asar atau bukti dari penciptaan pekerjaannya Allah. Artinya Allah yang menciptakan. Kan banyak orang yang kagum dengan apa yang ada di alam ini. Kata Imam Ghazali, itu bukti bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, yang menciptakan Allah. Fala ma'rifata, maka tidak ada sebuah pengenalan itu a'azzu min ma'rifatihi, lebih agung dari mengenalnya Allah. Jadi nggak ada ente mau dekat sama siapa aja, kenal sama siapa aja, nggak ada yang bisa mengungguli saat engkau mempunyai ma'rifatullah. Wala ladzata a'zamu min ladzati ma'rifati, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan mengenal Allah, min ladzati ma'rifatihi, wa laysa manzarun, dan tidak ada penglihatan itu sana min manzari hadratihi, lebih baik daripada memandang hadratihi, kepada Allah. Enggak ada pemandangan atau kenikmatan yang lebih kenikmatan pada saat nanti kita menatap Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita bisa merasakan itu. Wa kullu ladzati syahwatid dunya, dan bermula tiap-tiap berbagai kelezatan kesenangan syahwatid dunya, kesenangan atau syahwat dunia, syahwat-syahwat dunia itu muta'alliqatun bin nafsi, berkaitan dengan badan. Nafsi dengan anggota tubuh kita, jiwa badan kita. Wahia tabtulu bil mauti, dan bermula kesenangan yang bersifat duniawi itu tabtulu akan batal bil mauti, dengan kematian. Ada batasnya. Perempuan punya baju cakep, pengennya gelang banyak, laki pengen punya mobil, pengen punya rumah banyak, itu kan kelezatan tuh, hidup yang bersifat duniawi. Tapi kata Imam Ghazali, tabtulu bil mauti, selesai dia dengan kematian. Enti kagak lagi pakai baju cakep, kudu diganti pakai kafan. 3 helai kain kafan, boleh 5 helai. Itu dipakai tuh buat perempuan, kerudungnya pakai itu kain kafan. Nggak lagi ada bahan bagus yang dia boleh pakai, biar kata dia pesen, nggak, tetap dipakainya dari kain kafan. Itu dipotong-potong, ada buat bagian badan, ada buat bagian bawah, ada buat bagian kepala. Kalau kita ngaji fikih mengurus jenazah kan begitu, walaupun secara umum 3 helai cukup, tapi kan kalau kita pengen didandanin tuh, karena menjadi pengantin, dipakai imam, dan itu diakomodir dalam fikih, dibolehkan. Secara minimal dia yang penting terbungkus dia punya badan. Gitu. Kalau fikih kan ada tengahnya, ada minimnya, ada yang paling lebihnya. Wahia tabtulu bil mauti wa ladzatu ma'rifati ar-rububiyyati muta'alliqatun bil qalbi. Tapi kenikmatan mengenal Allah, ketauhidan, itu muta'alliqatun, berkaitan bil qalbi, dengan hati. Fala tabtulu bil mauti, maka tidaklah menjadi batal itu kesenangan ma'rifatul rububiyah bil mauti, dengan kematian. Kenapa? Li'annal qalba la yahdiku bil mauti,
Karena hati yang dimaksud dalam kajian ini bukan hati yang ada di sebelah kiri dada kita, tapi hati yang dimaksud adalah dia mengenal Allah alam malakut. La yahliku, tidak binasa apa hati bil mauti dengan mati, bal takunu ladzatuhu, bahkan adalah apa ladzatuhu kesenangan hati itu aktsara lebih banyak. Bisa mengenal Allah, bisa. Makanya bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pulang, telah pulang ke rahmatullah. Kalau mukmin dia pulang. Kalau ibarat orang yang sedang berpergian pulang, dia malah girang. Kerja ada jadwal pulang, girang. Maka orang yang sudah ma'rifatullah pulang ketemu Allah, dia girang. Itulah yang terjadi pada seorang wanita yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dia nangis aja karena rindu pengen ketemu Allah. Ketika ditanya, apakah kau yakin dengan amalanmu bisa menghantarkan engkau ketemu dengan Allah? Enggak, saya enggak pantas amalan saya buat tiket untuk bertemu Allah. Tapi kerinduan dan cinta saya kepada Allah, itulah yang akan menjadikan saya yakin Allah tidak akan pernah menyiksa kekasihnya. Kalau ada perempuan nangis, pengen buru-buru ketemu Allah. Ini menangis, ya Allah, mana gue udah lagi sakit begini, jangan-jangan umur gue udah kagak lama lagi. Nangisnya karena takut nggak mau ketemu sama Allah. Kemarin-kemarin, sekarang mau udah ngaji kitab Kimia Sa'adah. Insya Allah kita menjadi orang yang siap kapan saja, yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Lagi capek Pak hidup di dunia, masih ketemu orang hasad, masih ketemu orang iri, masih ketemu orang yang kalau udah kembali kepada Allah dalam keridoan yang ada kenikmatan. Nggak lagi ada perintah sholat, nggak ada lagi perintah puasa, yang ada kenikmatan. Emang kalau kata Imam Ghazali, kalau belum tahu dia kagak bakal percaya, tapi kalau dia udah tahu maka dia akan bergembira. Ini tadi wa kullu ma lam ya'rifhu ibnu adama idza arafahu fariha bihi. Kalau dia udah tahu baru dia kira. Wa dhauhu, dan bermula cahayanya qalb itu akbar, lebih besar. Li'annahu kharaja minadh-dhulmati il-dhawi, karena sesungguhnya hati itu keluar dari zulumat, kegelapan, minadh-dhulmati, dari kegelapan, ila-dhawi, kepada cahaya. Jadi itu yang membuat seseorang ketika berusaha membersihkan hatinya supaya mereka bisa ma'rifatullah, nggak ada lagi halangan. Kan sayang Pak, kalau kenikmatan yang potensi, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita tidak ambil potensi itu gara-gara memperturutkan hawa nafsu, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan tentang a'dhamul ladzat. Silakan Ustaz, mau kasih. Nah, ini Imam Ghazali begitu sudah jelas mempelajari bagaimana cara hati itu mengenal Allah. Kemudian ini masalah beratnya adalah masalah iman sebetulnya. Begitu banyak dan jelas, adakah masih ada celah-celah bagaimana kita mengenal Allah sehingga kita merasa kelezatan hati kita. Karena begini, dalam ada istilah barangkali kata-kata dari mana adanya cinta, dari mana turunnya cinta. Nah, apakah cara-cara ini juga memanfaatkan kita? Ada celah-celah untuk kita mengenal Allah sehingga kita dapat hati kita merasa lezat. Masih ada celah-celah yang saya tanya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang akan memandu kita untuk sampai pada tahapan merasakan kenikmatan. Maka Imam Ghazali sepertinya sudah
Bagaimana kemudian untuk menguatkan kita seperti yang dimaksudkan dalam pertanyaan, dari mata turunnya ke hati, karena keimanan itu adanya di hati. Maka Imam Ghazali pada alian yang terakhir memberikan satu supaya kita terbongkar dinding penghalang yang mencegah kita dari mana Allah. Walaysa mawjudun asyrafa minallahi subhanahu wa ta'ala li'anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu. Nah, makanya pada saat kita melihat ciptaan Allah kemudian akan sampai ke hati dia. Kalau Allah menciptakan siang dan malam bergantian begitu mudah, kita melihat bahwa benar Allah menghidupkan dan mematikan. Bahwa ada orang yang sudah bertahun-tahun sakit, kemudian kata dokter udah gak ada harapan, udah hands up, gak ada harapan, angkat tangan medis, gak tahu sehat lagi, sembuh lagi. Pandangan kita akan menguatkan hati kita dari mata terus turun ke hati. Kalau kita, ini seakan Imam Ghazali ingin melihat tuh, wa kullu ajaibil alami atharu sun'atihi. Iya bener, itu buatan Allah. Saya kalau suka tuh ngelihat hewan-hewan laut, kalau di video tuh yang dia aneh-aneh banyak betul gitu. Allah menciptakan begitu dahsyatnya. Masa kita lagi ketakutan sebagai makhluknya. Makanya bagaimana supaya memperoleh keimanan yang totalitas? Kalau dalam kitab An-Nashihul Dini awal wasul imaniyah yang kita sudah pelajari, al-yaqinu al-imanu kullu. Yang disebut yakin itu adalah keimanan secara keseluruhan. Udah tuh orang yakin tuh, iman dia dalam segala hal. Ya Allah yang atur, iya betul. Ini kata dokter nggak ada obatnya, iya betul. Secara medis manusia memang ada batasnya, tapi Allah bisa melakukan apa saja. Nah, hadir pada saat punya keyakinan seperti itu, dia tidak tergoyahkan tuh. Dia kenal Allah, ma'rifatullah. Iya benar bapak udah gak ada, iya benar warisan kagak punya, tapi pada saat engkau tidak berkecil hati, engkau tidak ketakutan dengan urusan dunia, karena tahu Allah yang atur semuanya, dunia milik Allah, tuh disebut orang yang sudah yakin. Jadi dia tidak lagi mengenal kepada manusia saja, tetapi langsung kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Jadi emang itu tahapan untuk kita masuk yang paling gampang, kata Imam Ghazali, dengan melihat. Engkau akan tahu betul. Dan kalau kita buka surat Tabarok, kan emang disuruh lihat ada gak langit yang retak. Lihat lagi, coba ada yang retak apa enggak, supaya menghadirkan keyakinan dalam hati kita bahwa Tuhan yang kau sembah kelewat melebihi dari apa yang dalam pikiranmu. Gitu ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan lagi katanya. Baik, silakan mikrofonnya dulu saat ini bro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kelezatan dan kebahagiaan bagi yang ada dalam mengenal firman Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan dengan firman Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini di mana pesan Ustaz? Ya. Nikmatan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika dalam teks ini yang beliau kutip tadi itu, walam yasbir anil musyahadah. Kalau ente udah kenal Allah gitu, wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala fariha biha wa lam yasbir 'anil musyahadah. Makanya tadi saya sampaikan berapa banyak para sahabat, para salafun saleh yang mereka meyakini itu pertemuan nanti betul melihat Allah itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita nanti benar akan melihat dengan mata kepala kita sendiri kepada Sang Pencipta. Itu ayat yang tadi dibaca. Hari itu mereka akan melihat Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu maksud saya,
Imam Ghazali ingin meyakinkan bahwa ada orang yang kalau udah ma'rifatullah dia pasti nggak sabar pengen buru-buru ketemu Allah. Gitu ya Ustaz. Terima kasih itu menguatkan dengan dalilnya ayat yang menjelaskan, karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, ente mah nggak usah susah masalah itu, jangan berpaling dari Allah aja nggak bakal susah. Kata Al-Quran begini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu simpel banget. Kata Allah, ente jangan pernah berpaling menjauh dari Allah, karena bila ente menjauh berpaling dari Allah, pasti engkau akan punya kesulitan dalam urusan hidup di dunia. Wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Kehidupan yang sempit dan nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Artinya Al-Quran memberikan banyak sekali kabar gembira. Kita yang kemudian nggak mau ambil kabar gembira itu. Kenapa? Karena syahwat dari setan itu yang terus menggerogoti kita. Nanti siang saya akan ngaji atau menjelang siang di Surah Al-Quran 8. Itu ada orang yang 70 tahun berpuasa dan buka puasanya setiap 7 hari sekali. Jadi dia puasa itu hari ke-7 baru dia makan. Batalinnya sih tetap, tapi makannya itu di 7 hari karena nggak ada puasa, dia harus batalin. Sama Abu yang Fasir. Kemarin saya dapat cerita bahwa beliau hanya makan nasi di 2 hari dari dalam seminggu. Selebihnya cuma batalin puasanya. Nah itu orang-orang yang mereka begitu diperlihatkan dia kaget sekaget-kagetnya karena ternyata setiap orang dikelilingi dengan ribuan setan. Jadi kita ini dikelilingi oleh ribuan setan dan itu diperkuat dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian kita harus ada ikhtiar menyelamatkan diri kita, terhempas mereka semuanya. Ada border yang begitu tebal, ada batasan-batasan. Di antaranya adalah ketika kita zikir, ketika kita datang di majelis taklim. Kalau udah keluar dari masjid, potensi terganggu lagi itu menjadi besar, kecuali kita betul-betul sudah ma'rifatullah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya pikir cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahu warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.